Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Minggu 7 Agustus 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR yang saat ini sedang bertugas di Malang, Jawa Timur. Doa dipimpin oleh Suster Maria Anuncia PRR yang sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita siapkan diri untuk memulai doa dan renungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umat-Mu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurnia-Mu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah, agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasul-Mu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan dalam kehidupan kami, serta menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam mengikuti jejak-Mu. Bukalah mata hati kami untuk tetap setia mengikuti jejak langkah-Mu, dan mampukanlah kami untuk menebarkan kasih dan cinta kepada sesama yang kami jumpai dalam seluruh kehidupan kami, teristimewa mereka yang mendambakan kehadiran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 32 sampai 48. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tuah, suatu harta di surga yang tak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri,
dan yang tidak diusahakan mengingat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak disangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus didatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Percayakan padanya. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja sejagat memperingati pesta Santo Yakobus Rasul, di mana Yakobus adalah rasul yang istimewa. Ia bersama Petrus, Andreas, dan Yohanes, dan termasuk orang yang pertama-tama dipanggil oleh Yesus. Dalam daftar ke-12 rasul, ia juga menempati urutan paling depan. Dia juga merupakan salah satu dari 3 rasul yang dibawa oleh Yesus untuk mengalami kemuliaan di atas Gunung Tabor. Santo Yakobus memiliki adik Santo Yohanes yang kita kenal dekat dan dikasihi oleh Tuhan. Para sahabat yang terkasih, kedua orang itu adalah anak-anak Zebedeus,
dari sebuah keluarga yang mata pencarian hidup mereka adalah nelayan. Ketika mereka mengikuti Yesus, kedua orang tua mereka sangat mendukung. Bahkan ibu mereka menghadap Yesus untuk memohon agar kedua anaknya kelak boleh menjadi orang kepercayaan Yesus. Tampaknya mereka membayangkan bahwa Yesus akan menjadi tokoh besar dan penting dalam kalangan masyarakat Yahudi yang berkedudukan tinggi, sehingga anak-anak mereka boleh ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan demikian. Para sahabat yang terkasih, tanggapan Yesus berbeda dari apa yang mereka harapkan. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Namun, Yesus menawarkan kemungkinan. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Bagi Yakobus dan Yohanes, dan maksud kata-kata minum cawan, itu kiranya tidak jelas bagi mereka. Jawaban mereka kami dapat, akan tetapi keduanya pasti memiliki atau membutuhkan waktu yang lama dan berbeda untuk memahami. Dan Yohanes, dan maksud kata-kata minum cawan, itu kiranya tidak jelas bagi mereka. Jawaban mereka kami dapat, akan tetapi keduanya pasti memiliki atau membutuhkan waktu yang lama dan berbeda untuk memahami. Dan Yakobus memiliki waktu yang lebih pendek, dan ia akhirnya dibunuh sebagai martir pada usia yang muda. Dan Yohanes meneruskannya dalam masa yang panjang untuk mewartakan sabda Tuhan kepada orang yang mengimani dan percaya pada ajaran Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, kepada kita manusia yang lemah, Tuhan menitipkan harta rohani yang berharga kepada setiap kita. Di dalam kelemahan manusiawi kita, kuasa Tuhan menjadi semakin nyata. Walaupun kita lemah dan memiliki banyak keterbatasan, kita boleh berharap seperti harapan Yakobus, Yohanes, dan ibu mereka untuk duduk bersamanya dalam kerajaan. Tentu bukan dari diri kita yang menentukan terpenuhi atau tidak harapan itu, melainkan Bapa yang di surga yang menentukan. Yesus berbicara tentang kesanggupan untuk meminum cawan bagi setiap kita yang mengikuti dan mengimaninya. Cawan itu adalah hidup sebagai hamba dan pelayan, mengorbankan seluruh hidup kita demi penebusan dan keselamatan bagi banyak orang. Di mana wujud dari kesanggupan minum cawan adalah sikap rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, serta memelihara kesatuan roh. Dan konsekuensi dari cawan itu adalah aneka penderitaan yang dihadapi, tekanan, serta ancaman yang dihadapi oleh setiap orang dalam menjalani hidup ini. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu setia, seperti Engkau setia, agar harapan kami untuk duduk bersamamu kelak dalam keselamatan kekal dapat terpenuhi. Semoga. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu membawa terang iman kepada orang-orang yang hatinya masih jauh dari jalan keselamatan, agar mereka sadar dan boleh kembali pada jalan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang patah semangat oleh pencobaan, ketidakpastian, dan ketakutan yang dialami, ya Bapa, semoga mereka tetap percaya dan berharap kepada Allah yang membuat segala sesuatu berakhir dengan baik. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, ya Bapa, ringankanlah segala penderitaan yang tengah mereka hadapi saat ini, dan mampukanlah mereka agar boleh menyatukan penderitaan mereka bersama kurban putramu di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semua semakin yakin bahwa janji-janji-Mu menuntut keterlibatan kami untuk mewartakan nama-Mu kepada sesama di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak memanjatkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa-doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.